Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa ala alihi ila yaumiddinil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri darain. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahul aliyyul azim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وآله إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وآله إلى يوم الدين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وآله إلى يوم الدين amin. Amma ba'du, para pemirsa yang budiman, izinkanlah saya kali ini ingin berbagi ilmu tauhid dengan mengambil tema ilmu tauhid permadaman bid'ah part 2 ya. Bagian 2 dipandu kitab Nurul Bolam, Cahaya Bagi Kegelapan, terjemahnya karya seorang tokoh ulama baik di negara Indonesia atau Jawa khususnya maupun di tanah Hijaz, di 2 kota yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Beliau adalah guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi kemasyarakatan Islam yang sekarang lazim dipanggil NU atau Nahdlatul Ulama, yang didirikan oleh murid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jaitu Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari At-Tibu Irani, warga atau asal Tebu Ireng Harotan, dusunnya Wajugir Koryatan dan bernama Cukir desanya. Wadiwek ya.
Diwek, diwak, ya, diwak Nahiatan kecamatannya. Wajumban muhafadotan, dan bernama Jombang kabupatennya. Jawa Asyarqi ikliman, Jawa Timur namanya provinsinya. Jawa Jaziratan, bernama Jawa pulaunya. Indonesia Baldatan, dan bernama Indonesia negara. Dari Mbah Yai Hasyim Asy'ari inilah muncul tokoh-tokoh ulama di tanah Jawa dan Indonesia. Sehingga Nahdlatul Ulama yang mempunyai sikap sosial 4 serangkai, adil tetapi moderat, ditambah lagi toleran, ditambah lagi bersikap tawazun, papan gawa umpan, muqtadul hal, situasional dan kondisional, sehingga menjadi organisasi terbesar, organisasi Islam terbesar di seluruh dunia. Kita sekarang berada di dusun, ya, Kedung Rukun, Desa Kedung Pring, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, di dalam ruangan belajar untuk kajian Islam Al-Barokah. Saat ini jam dinding menunjukkan pukul 4 lebih hampir 55 menit. Kita mulai saja, dan sebelum kita melanjutkan, itu pembahasan tentang pembagian atau macam-macam bid'ah. Kita mendaras dulu beberapa syair, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil syani. Walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila takhawuli. Sama salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qada wa qada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil lisani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila takawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qada wa qada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi.
Abada'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil lisani Walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila takawuni Summa salatu wassalamu sarmada Anan nabiyyi khairi man qada wa kada Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a Sabila dinil haqi ghaira mubtadi Qala al-muallif wa syari rahimahumullah azza jalla wa nafa'ana bima qalati ma wa bi ulumi ma fitarin. Amin ya Allah amin ya mujibad da'wat amin ya Allah amin Rabba kullil makhlukat amin ya Allah amin ya mujibad da'wat amin ya Allah amin Rabba kullil makhlukat amin ya Allah amin ya mujibad da'wat amin ya Allah amin Rabba kullil makhlukat bi syafaatil fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas syiratal mustaqim Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Kita mulai melanjutkan belajar mengenal tentang beberapa macam bid'ah ya. Pembaruan dalam ibadah yang tentu namanya pembaruan tidak pernah diperintahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa alihi Wasania adapun jenis bid'ah yang kedua adalah haramun berhukum haram. Ini yang tidak aneh ya. Sebab memang tidak ada perintah, tidak ada contoh dan dikerjakan. Ini tidak aneh. Tapi kalau yang pertama tadi ya, kalau belum dipahami sepertinya aneh gitu. Tapi kalau sudah dipahami ya tidak aneh. Karena sejatinya walaupun tidak ada perintah dari Al-Quran Al-Karim, Al-Hadis As-Sahih dalam hal yang diamalkan itu, tapi ya, di tempat lain memang tercakup dalam suatu perintah. Jadi larangan misalnya
tidak boleh menerlantarkan syariat Islam. Berarti kewajiban untuk menyampaikan syariat Islam kepada generasi mendatang. Nah, itu. Jadi persoalannya adalah penyampaian itu wajib. Karena kalau tidak disampaikan berarti menelantarkan syariat Islam. Nah, penyampaian itulah penegakan syariat Islam. Nah, walaupun membukukan Al-Quran tidak ada perintah, tetapi ada perintah di soal lain, yaitu secara umum menyampaikan ajaran Islam yang ada pada zaman sahabat kepada tabiin, kepada tabiin dan seterusnya sampai kepada kita dan sampai hari kiamat, generasi yang ada paling akhir nanti. Itu terus tiap generasi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan. Nah, jadi kalau belum dipahami begitu, nah makanya jadi bid'ah yang dicakup oleh kaidah atau dalil syara yang digunakan untuk menetapkan hukum wajib. Jadi kewajiban menyampaikan syariat Islam kepada generasi berikutnya itulah dasarnya. Walaupun dalam masalah pembukuan Al-Quran itu tidak ada perintah, tapi perintah secara umum menyampaikan. Nah, satu-satunya jalan untuk menyampaikan yang lebih dapat diharapkan sampainya yaitu dengan dibukukan kitab suci Al-Quran. Wasaniyah haramun. Wa adapun bid'ah muharramah atau bid'ah yang dihukumi haram. Kalau yang pertama bid'ah wajibah ya. Atau yang tapi wajibah secara kolektif ya, tidak hanya seorang. Ya. Salah satu dari suatu desa atau kabupaten atau kecamatan sudah melakukan ya, bid'ah yang disebut wajib tadi semuanya sudah gugur, tidak dosa. Tapi pahalanya kalau ikhlas semata hanya ingin mencari ridha Allah Ta'ala melakukan hal tersebut, yaitu dinamakan ibadah secara tulus atau ikhlas, maka pahalanya untuk yang melakukan. Jadi ini yang pertama tadi yaitu bid'ah wajibah, bid'atun wajibat. Yang kedua ada bid'atun muharramatun. Jadi yang kedua adalah haramun, artinya yaitu bid'ah muharramah, bid'ah yang divonis haram. Wawa yang dimaksud dengan definisinya sekarang batasan arti atau definisi. Wawa adapun bid'ah yang berhukum haram adalah kullu bid'atin. Tiap bid'ah tanawalat yang mencakup terhadap bid'ah tersebut apa qawaidut tahrim. Jadi kaidah kita fikih yang biasa dipakai untuk memvonis hukum haram terhadap sesuatu. Jadi kaidah at-tahrim atau kaidah lit-tahrim ya. Kaidah yang dipakai sarana untuk menentukan bahwa sesuatu itu adalah haram hukumnya. Ini namanya qawaid lit-tahrim. Di atas kaidah itu namanya dalil. Jadi kaidah itu biasanya satu rumusan yang didasarkan kepada dalil-dalil syara itu dari ayat atau hadis ya, diurai kemudian ditemukan kaidah-kaidah.
Jadi wadilatu tanah walatu qatilatu syariatu. Jadi dalil-dalil yang bersifat syarak. Kalmakusi seperti apa itu? Suap ya. Belum dibaca sama sekali. Ya, kalmakusi seperti Yesua mukus ya, bukan makus. Kalmukusi seperti ya istilah sekarang mungkin cukai ya, jadi pungutan. Tapi ini mungkin pungutan yang liar ya. Bisa lah dipersamakan dengan, tapi sekarang kan pungutan ada yang resmi, itu dari pemerintah. Ini mungkin pungutan yang menurut Islam tidak ada pungutan. Kalmukusi seperti cukai atau ya bea cukai ya, atau pungutan. Nah, mungkin ini yang dimaksud pungutan liar ya. Kalau pungutan yang dipungut oleh pajak ya, oleh negara, ini kan untuk kepentingan rakyat juga. Pada dasarnya begitu. Dan mungkin yang dilarang pungutan di sini yang berhukum haram termasuk bid'ah ini, tidak ada perintah. Mungkin Rasulullah SAW ya memang nggak ada penarikan pajak. Ya. Nah, mungkin bentuk pemerintahnya sudah lain ya, semakin modern sekarang. Sehingga membutuhkan uang dari rakyat, ya, pajak rumah, pajak tanah, pajak sawah, pajak pabrik, macam-macam lah. Ya. Kalau pajak-pajak atau pungutan-pungutan itu di sini termasuk haram, memang tidak ada perintah pungutan itu. Nah, mungkin di sini yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar ya mungkin zaman dulu tidak ada pungutan. Ya, sekarang ada ya pungutan-pungutan itu, tapi pungutan yang dilakukan oleh negara secara resmi. Ya mungkin bukan itu yang dimaksud haram di sini, tapi pungutan liar lah, sogok lah, suap. Watakdimul juhal. Nah, ini yang mendahulukan orang-orang awam alal ulama. Orang-orang alim tidak terpakai, tapi yang dipakai orang-orang awam. Jadi para ahlinya disisihkan. Itu bisa itu zaman meriahnya money politik, ya, politik uang. Jadi itu termasuk bid'ah juga, bagi-bagi uang atau apa sajalah, semen, pasir, untuk apa ya, untuk secara lahir memang untuk ya bisa saja untuk pondok pesantren, madrasah, taman pendidikan Al-Quran Al-Karim. Tapi kalau dengan cara menyingkirkan ya, orang yang punya kapabilitas untuk menjadi pemimpin, apalagi dalam urusan agama, itu saya kira bisa masuk dalam bid'ah yang kedua yang haram. Jadi money politik, ingin ya menjadi penguasa, ingin memperoleh jabatan politik, ya jabatan politik ya bisa jabatan wali kota, ya camat sih enggak ya,
bupati, wali kota, gubernur, menteri, anggota dewan, presiden. Nah itu jabatan politik. Itu masuk ya dalam bid'ah yang diharamkan kalau sampai melakukan melakukan pembagian uang misalnya kepada masyarakat dengan tujuan supaya terpilih, supaya bisa memperoleh jabatan tersebut. Nah, saya kira itu masuk termasuk suap ya, menyuap karena di saat pemilihan umum itu yang berkuasa adalah rakyat. Rakyat itu bosnya, hanya mempunyai wakil-wakil. Jadi menyuap termasuk dua kejahatan itu. Jadi melakukan suap sudah termasuk bid'ah. Jadi memajak ya, memalak bahasa mana nggak ngerti, palak itu. Jadi kepada calon-calon itu. Bisa saja calon digertak aja nggak dikei duit ya ndak akan nyoblos. Atau memang calonnya sendiri yang menjajakan uang politiknya. Itu yang jelas bisa menyingkirkan orang yang punya kapabilitas, punya kemampuan untuk dipilih sebagai calon. Waalaikumsalam. Jadi itu sama dengan menyingkirkan orang yang berkapabilitas dan kredibilitas. Jadi paling tidak itu menyingkirkan para ahli ya, dari jabatan-jabatan yang layak untuk mereka dengan money politik atau suap ya, dan dengan cara-cara yang lain. Yang penting pokoknya menyingkirkan, jadi mendahulukan orang bodoh karena bagi-bagi uang tadi. Ini bid'ah yang kedua, termasuk itu contohnya. Wa tauliyatul manasib, dan menyerahkan ya, menguasakan beberapa jabatan asyariah yang ada kaitannya dengan hukum-hukum Islam. Jadi mengangkat pejabat yang menangani hal-hal yang menyangkut hukum-hukum Islam, ada hubungannya dengan hukum Islam. Mengangkat, memberikan jabatan terhadap seseorang layak seluruh yang dia tidak layak ya tidak mempunyai keahlian. Dan secara global biasanya orang dianggap layak itu mempunyai kapabilitas, mempunyai keahlian, mempunyai keilmuannya, dan bisa mempraktekannya. Di samping itu bertanggung jawab terhadap jabatan yang dia pikul. Jadi amanat bahasa sekarang yaitu mempunyai kredibilitas. Orangnya disebut kredibel. Jadi orang yang pegang amanat atau al-amin bahasa Arabnya. Nah, yang tadi mempunyai keahlian. Jadi mempunyai keahlian atau ahliyah dalam tugas yang dia pikul, dia jabat. Ya. Terutama menyangkut hukum-hukum Islam ya. Mungkin kalau di Indonesia terutama ya jabatan itu seperti Menteri Agama ke bawah.
sampai kepala KUA lah. Atau di desa ya Imamuddin, Wakmuddin. Ini jabatan yang jelas menyangkut syariat Islam. Dan hanya diberikan kepada orang-orang yang dia tidak punya kelayakan, tidak memiliki kapabilitas atau kelayakan dan kredibilitas. Amanah, tidak jelas sifat amanahnya, tanggung jawabnya. Bitori kitawatur ya, dengan jalan penyerahan jabatan itu dengan jalan turun temurun ya, gampangannya begitu, tawatur. Jadi dari A ke B ini biasanya masih keluarga atau misalnya Syekh, Ustadz ya, kalau agama misalnya jabatan mursyid mungkin begitu, itu yang jelas itu membimbing agama dalam ya itu bidang, terutama bidang ruhani ya. Jadi pembimbing ruhani atau mursyid, pembimbing ruhani. Ini walaupun anaknya nggak berkelayakan, ya, nggak punya kemampuan ilmunya dan pegang amanahnya, diberikan aja. Nah ini misalnya ada yang gitu lah, itu mungkin itu yang terutama itu nangani langsung jabatan keagamaan seorang mursyid diangkat oleh mursyid sebelumnya. Nah ini tidak boleh mengangkatnya secara ya terus menerus karena hanya semata karena si mursyid yang sebelumnya ini menyukai atau karena anak turunnya ya, anak-anaknya. Nah itu berarti memberikan jabatan ya, dengan mendahulukan orang tidak berilmu, mengabaikan orang yang berilmu. Namanya takdimul juhal alal apa tadi? Tauliatul manasib asyara man la yusukla bitori kitar wa jalul mustahab bidalkanul mansib. Ini jadi wajalil ya bitori kita terus menerus turun temurun dan menjadikan sandaran di dalam pengangkatan itu yang menjadi landasannya pengangkatan jabatan itu tadi adalah kaunul mansib adanya jabatan tadi karena liabi karena ayahnya yang jabat sebagai mursyid misalnya. Ini sangat mungkin si A jadi mursyid, anaknya walaupun tidak ahli kadang diangkat. Nah ini yang termasuk mendahulukan atau mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama kepada orang yang tidak berkelayakan, tidak capable dan juga tidak kredibel. Kredibel artinya al-amin, orang yang pegang amanat atau dapat dipercaya, kredibel. Capable artinya punya keahlian di dalam penanganan apa yang dipikul, jabatan yang dipikul. Jadi punya ilmunya lah dan punya cara menanganinya. Namanya punya kapabilitas, punya keahlian. Bahasa Arabnya alia, ya. Kalau bahasa Arabnya alia, kalau bahasa Indonesia kapabilitas. Bahasa Inggrisnya ya capability ya. Terus wasali suha. Nah, ini sudah berapa menit? 39 menit.
Wasalisu adapun jenis bid'ah yang ketiga yaitu dari 5 macam itu mandupun, yaitu bid'ah yang berhukum sunnah, disunahkan. Apa itu? Wawa adapun bid'ah mandubah atau yang dikatakan berhukum sunnah adalah ma bid'ah tanah waladu kawaidun nadbi wadillatuhu. Nah, ini bid'ah yang disunahkan atau bid'ah mandubah adalah bid'ah yang tercakup, bid'ah yang masih dalam ruang lingkup, ya, ruang operasi, ruang kerja bagi kaidah-kaidah untuk menetapkan hukum sunnah dan dalil-dalil yang juga untuk dalil-dalil syarak yang lazim, yang layak dipakai untuk menetapkan bahwa ini, ya, sesuatu itu adalah berhukum sunnah. Jadi artinya bid'ah mandubah, bid'ah ya tidak pernah diperintahkan, tetapi malah hukumnya sunnah mengerjakan itu. Ya, memang dalam kasus, ya, dalam kasus tertentu tidak tercakup, ya, tidak ada kaidah atau tidak ada dalil-dalilnya, tetapi dia mempunyai persamaan, ya, punya persamaan dengan sesuatu yang diperintahkan. Jadi misalnya seperti tadi, jadi diperintahkan untuk menyampaikan syariat kepada generasi mendatang. Dilarang, berarti dilarang menerlantarkan syariat. Ya, kemarin saya membaca dia saya ralat pada edisi 1. Jadi menerlantarkan syariat, ya, sebenarnya bukan dia tapi doya, ya. Doya syara'i atau doya syariah, menerlantarkan syariat, yakni tidak menyampaikan kepada generasi mendatang. Seperti Al-Quran Al-Karim seandainya tidak dibukukan, terlantar. Karena menerlantarkan itu larangan. Walaupun membukukan Al-Quran tidak ada perintah, tapi karena itu merupakan sarana, alat untuk menyampaikan kepada generasi mendatang, maka mengerjakan itu sama dengan, ya, masih sejalan dengan perintah untuk tidak menelantarkan, ya, larangan untuk menelantarkan syariat itu. Nah, ini makanya masih dicakup oleh kaidah-kaidah atau dalil-dalil syarat. Maksudnya itu. Seperti apa sih bid'ah yang mandubah ini? Ka sholat tarawih, misalnya seperti sholat tarawih jamaatan, secara berjamaah. Berjamaah itu. Biasanya orang yang menganggap tarawih berjamaah sekarang ini bukan bid'ah mengatakan begini. Di antaranya, ya, kurang lebihnya saya menurut ingatan saya. Jadi alasannya begini, saudara-saudara kita yang tidak menganggap tarawih berjamaah itu bid'ah. Tetapi kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi ini menyontohkan bahwa sholat tarawih itu berjamaah itu dikatakan bid'ah. Tapi ada, ya, saya pernah ketemu kok pendapat yang mengatakan sholat tarawih itu sunnah berjamaah gitu. Karena Rasulullah SAW telah mengerjakannya 3 malam. Kenapa dihentikan oleh Rasulullah? Alasannya karena takut nanti jangan-jangan diwajibkan hukumnya tarawih. Ya, diwajibkan oleh Allah Ta'ala Subhanahu. Jika sampai terjadi demikian, maka Rasulullah SAW barangkali kasihan.
terhadap kita umatnya. Jangan-jangan nanti sangat berat atau tidak mampu menjalan kakinya berdosa. Nah, karena alasannya begitu, Rasulullah itu khawatir diwajibkan. Maka orang-orang yang mengatakan bahwa tarawih itu sunnah bukan bid'ah, karena pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, bid'ah itu yang tidak pernah ditontokan oleh Rasulullah SAW. Wa barakala ali lamiddin. Jadi bukan bid'ah, tapi sunnah. Lah Rasulullah hanya 3 malam. Iya, karena takut. Takut jangan-jangan nanti turun wahyu lagi wajib sholat taraweh. Nah sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Rasulullah SAW barakatuh sudah. Oh ini saya bukan memihak kepada ini ya, melawan kitab Nurul Dolam ini bukan. Hanya bercerita. Mungkin cerita ini ada manfaatnya. Sehingga saya nanti kalau mati ditirukan orang cerita saya ini, saya kan dapat pahala kalau memang cerita ini benar. Kalau tidak benar, maka mungkin dijawab oleh para ahlinya. Sehingga tidak diikuti oleh orang banyak atau diikuti tapi hanya untuk menjelaskan. Kalau di zaman Rasulullah SAW dihentikan tarawih, termasuk zaman Sayyidina Abu Bakar, secara berjamaah. Kalau di zaman Sayyidina Abu Bakar mungkin dibantah. Tapi itu sahabat, orang terbaik lah. Sulitnya kan gitu. Mungkin dibantah. Kenapa dihentikan? Ya, itu mungkin orang-orang yang mengatakan sunnah tadi mungkin membantah. Nah, mungkin bisa jadi menyalahkan sahabat Abu Bakar. Padahal dalam hadis itu iktadu biladaini min ba'di. Ikutilah 2 orang ya. Sesudah wafat saya, Abu Bakrin wa Umar. Pertama yaitu sahabat ini hadisnya sahih ini. Gimana katanya? Nah, supaya tidak sulit mencari, saya pernah baca di dalam kitab Al-Jami' Shahih karya Imam Asyuti rahimahullah azza wa jalla. Ikutilah 2 orang sesudah kematian saya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Itu katanya. Itu kan menunjukkan ya, keutamaan kedua beliau, terutama Sayyidina Abu Bakar di dalam memimpin. Dan dibuktikan lagi waktu Rasulullah SAW sakit menjelang wafat itu disuruh ngimami sholat. Nah ini kan menunjukkan ya, sholat saja masalah urusan tidak pemerintah. Beliau dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai imam pemimpin, apalagi dalam khalifah kekhilafatan. Tapi kenyataannya di masa beliau sholat tarawih tidak dijamaahkan. Tapi orang-orang yang mengatakan dijamaahkan itu tidak dijamaahkan zaman Rasulullah SAW karena takut ada wahyu. Nah, wahyu turun, tapi zaman sahabat Abu Bakar sudah tidak ada wahyu turun, kok tetap jamaah hanya apa itu sholatnya hanya munfaridan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Nah, mungkin itu ya, bisa untuk menyadarkan yang mengatakan sholat tarawih dijamaahkan itu sunnah, bukan bid'ah. Nah, kalau sunnah, kenapa tidak dijamaahkan oleh sahabat Abu Bakar? Di masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar tidak ada tarawih jamaah, belum ada. Jadi menurut riwayat hadis, sholat tarawih ini ada di dalam matan Sahih Al-Bukhari. Nah, akan lebih jelas jika membuka salah satu kitab syarahnya yaitu Fathul Bari. Di sini ada. Jadi di sini yang ada syarahnya itu Bukhari, Muslimnya Karim Nawawi, terus Tuhfatul Afwadi syarahnya Al-Jami' Shokhe karya susunan Imam At-Tirmidzi,
terus Aunul Ma'bud. Seadanya kitab saya ini mau saja untuk perbandingan. Sarannya Sunan Abu Dawud. Yang lain belum bisa mengkoleksi. Nah, jadi yang jelas yang kedua tarawih itu oleh kitabnya. Nah, ini juga yang mungkin yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama, ormas terbesar itu. Mengatakan sholat tarawih itu cara berjamaah itu bid'ah yang disunahkan. Walaupun Rasulullah tidak menjamaahkan sepenuh bulan Ramadan, tetapi menjamaahkan itu menurut sahabat. Nah, sahabat itu guru-guru kita adalah bid'ah. Karena waktu itu sahabat Khalifah Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadi. Kurang lebihnya begitu dalam, saya nggak bawa kitabnya Sahih Bukhari. Ya ada tapi di meja. Jadi sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarawih dijamaahkan ini. Nomor 2, tadi sudah ke sholat tarawih. Oh, itu nomor 3 ya. Tadi nomor 3 sudah nomor 2. Wasali suha adapun bid'ah yang nomor 3 adalah mandubun, yaitu dihukumi sunnah, disunahkan. Berarti bid'ah yang ketiga adalah bid'atun mandubatun, ya, bid'ah yang disunahkan. Yaitu bid'ah yang masih dalam ruang lingkup kaidah-kaidah atau dalil syarak yang biasa untuk menetapkan hukum sunnah bagi sesuatu. Wa iqamati suaril imah, ya, dan memancang, ya, foto-foto para imam, wal qudati para hakim, wa ulatil umur dan para penguasa. Ala khilafima, ya, secara berbeda dengan keadaan karena yang ada alai atas apa sahabat. Jadi dengan membedai, ya, dengan apa yang dilakukan para sahabat. Para sahabat tidak semacam itu. Ridwanullah, semoga kerelaan Allah alaihim atas mereka. Lah ini sama dengan radhiyallahu anhu. Ridwanullah alaihim. Hanya ini kalimat nominal, kalau radhiyallahu anhu kalimat verbal. Ini mubtada khabar susunannya lah. Kalau radhiyallahu anhu kata kerja plus pelaku, kalimat verbal. Innama yu'addimuna, sesungguhnya para sahabat untuk menentukan apa ketinggian keutamaan di zaman para sahabat ini, nah, bukan dengan memancang gambar-gambar ulama itu atau gambar-gambar pejabat, ya. Gambar apa? Pemimpin politik, nah, pemimpin agama, ulama. Nah, ini di sini dikatakan termasuk bid'ah yang disunahkan. Tapi kalau sahabat tidak begitu. Bisa babi annal masaleh, karena disebabkan atau karena berbagai kemaslahatan, wal maqasidi syariah, dan tujuan-tujuan, ya, apa-apa yang menjadi tujuan yang berkaitan dengan syariat adalah la tahsulu. Hal-hal tersebut sulit atau tidak akan dicapai illa bi'adhamatil ulat, kecuali dengan menghormati para penguasa, fi nufudsin nas, di hati para manusia. Lain dengan zaman sahabat. Nah, wa kana nasu, dan para manusia adalah fi zamani sahabat, di era sahabat radhiyallahu anhum adalah innama yu'addimuna. Sesungguhnya mereka adalah mengagungkan, memuliakan, menghormati terhadap siapapun bidini, ya, dikaitkan dengan keagamaannya. Wasabiqil hijrati, dan yang dahulu hijrahnya, wal Islam, dan Islam. Sahabat Abu Bakar orang paling dahulu. Ya, makanya sahabat Abu Bakar
oleh para sahabat juga dimuliakan karena nah itu hijrahnya yang mendahului. Sumaktala kemudian berubah cacat apa nidomi ya keteraturan kata soru sehingga mereka manusia ada layu adimuna ya tidak akan memuliakan ya menghormati terhadap imam atau penguasa illa biswari ya, kecuali dengan foto-foto para pejabat dan betul hakim ya pejabat ya mungkin fotonya presiden wakil presiden dan fotonya para kiai karena dengan cara itu masyarakat akan menghormati mereka maka termasuk bid'ah manduba tinggal sedikit ya ya badum ya apa zatat nah saya kira ini sudah apa itu sudah 56 menit nah saya lanjutkan sedikit Jada menambahkan sahabatun sebagian ulama wa minal bid'ati kata mereka dan termasuk bid'ah-bid'ah al-mandubati yang dihukumi sunnah adalah ikdasul nahwir rubut ya mengadakan misalnya seperti apa ya rubut itu bisa semesti ya penampungan ya jadi bangunan yang bisa dipakai apa orang-orang apa bisa tentara atau apa gitu rubutnya madaris wal madarisi ya dan bikin sekolah-sekolah nah, itu yang termasuk menurut ulama ya sebagian ulama termasuk bid'ah juga yang berhukum sunnah. Wa kulli ihsanin dan tiap-tiap kebaikan lam yuhad ya lam tidak diketahui fi zamanil awal ya tidak dijumpai atau tidak dikenali di zaman awal Islam itu abad 1 itu di zaman sahabat dan Rasulullah itu tidak ada. Madrasah kan tidak ada. Wal kalami dan termasuk bid'ah yang disunahkan yaitu membicarakan atau membahas fi daqaiqit tasawufi di dalam pelajaran ilmu tasawuf secara detail ya. Jadi bakasan tasawuf sampai mendalam. Jadi tidak mendalamnya kadang wajib ya pembakasannya. Misalnya tahu bagaimana yang disebut dengan iri hati, apa ujub, apa takabur. Nah, takabur ya memandang orang lain ada di bawah diri orang ya. Jadi orang merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Jadi di sini di dalam kamus diterangkan ribat itu jamaknya rubut yaitu tempat-tempat yang misalnya dibikin tangsid para tentara atau dibikin tempat yang diwakafkan untuk fakir miskin ya. Jadi di tempat orang banyak. Nah itu semacam itulah. Ya, mungkin bikin panti-panti asuhan, tempat-tempat panti asuhan termasuk anak yatim ya, panti asuhan anak yatim misalnya. Nah, itu termasuk dalam kategori bid'ah mandubah. Nah, saya kira
hingga di sini saya berbagi untuk saat ini. Sekarang sudah jam 5:41 ya. Harinya Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023. Dengan harapan mudah-mudahan salah maupun khilafnya bakal Allah Ta'ala ampuni dan berkati. Dan tidak lupa saya mohon maaf kepada setiap pemirsa bila di sana sini terdapat salah khilaf, bahkan walaupun hanya terdapat hal-hal yang tidak menyenangkan atau membuat kekecewaan terhadap Anda. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila thariq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidahu wa ala kulli khali wa ni'mah. Wa nakhusu khususan ala ni'matil iman wal islam wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisyafaatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bijai Nabina Muhammad wa sallallahu sallama baraka alaihi wa ala alihi mitanad wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi syafaatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallam.
على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والرجال المؤمنين. Kita masih